Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Sahabat setia Dedari, selamat datang kembali di Depot Dedari Podcast. Perkenalkan, saya Clara yang akan menemani sahabat Dedari pada episode hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu overthinking, kapan wajar dan kapan perlu bantuan. Untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, tentunya telah hadir bersama kita dokter spesialis di bidang kejiwaan, Dr. DAP Sinta Widari, SPKJ Konsultan Mars. Halo Ibu Dokter. Halo Clara. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Dokter? Baik banget. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama sahabat Dedari. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu Dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Dedari. Halo, selamat pagi sahabat Dedari dimanapun berada. Pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Dr. Sinta Widari, SPKJ Mars. Dan topik kali ini luar biasa, harus disimak sampai akhir ya. Baik Ibu Dokter, untuk membuka pembahasan kita hari ini dengan pertanyaan pertama, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan overthinking? Memang sih akhir-akhir ini ya kita dengar kata overthinking itu selalu diucapkan bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh para remaja, bahkan anak-anak pun bisa menyebutkan overthinking. Tarma, ini aku lagi overthinking gitu ya. Entah mereka tahu apa tidak ya apa arti overthinking. Bahwa overthinking itu adalah sebuah istilah secara psikologi yang merujuk pada kita memikirkan sesuatu secara berlebihan, dan biasanya dia itu berulang-ulang yang membutuhkan banyak waktu. Jadi waktunya lama, dan kadang-kadang dalam berpikir itu ada analisis yang sangat mendalam terhadap sesuatu hal yang dia pikirkan. Ya, jadi dalam overthinking itu kadang-kadang orang itu berpikir merenungi masa lalu. Ya, merenungi masa lalu, dia selalu berpikir apalagi masa lalu yang dia lakukan itu ada kesalahan-kesalahan, dia selalu bilang itu berulang-ulang dipikir. Kemudian ada juga kekhawatiran tentang masa depan. Jadi dia sangat worry sekali dengan gimana ya masa depan. Dan sayangnya ketika dia khawatir itu akan dibuat kesimpulan-kesimpulan yang buruk tentang hidupnya. Ya, jadi overthinking itu kadang-kadang bisa wajar ya ketika dia memang berpikir untuk mencari sebuah keputusan, tetapi kadang-kadang bisa juga menjadi tidak wajar. Jadi ini yang harus nanti dimengerti oleh para remaja khususnya pada zaman sekarang. Berarti kata overthinking ini sudah terdengar familiar waktu segitu. Sangat familiar. Mungkin kamu juga sering ya menyebut kata overthinking ya. Karena overthinking itu memang bukan hanya overthinking itu bukan berarti dia sakit jiwa atau tidak wajar, tetapi overthinking itu bisa berarti dia wajar, tapi bisa juga berarti tidak wajar, seperti itu. Baik Dokter, apakah overthinking ini merupakan hal yang normal yang sering dialami setiap orang atau sudah termasuk ke dalam kategori gangguan kesehatan jiwa, Dok? Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa overthinking itu adalah mekanisme ya, overthinking itulah mekanisme normal dari otak manusia ketika kita berhadapan terhadap sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Nah, dia akan overthinking itu akan wajar ya kalau kita berada pada situasi-situasi transisi misalnya, atau kita berada pada keadaan di mana kita harus di mana kondisi itu membuat perubahan yang besar dalam hidup kita ya. Misalnya ketika Clara misalnya sekarang sudah S1 mau melanjutkan S2 atau S3, pasti pendidikan itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupannya Clara ya. Sehingga pada saat itu otak kita tuh wajar dia berpikir lebih keras lagi, wajar dia memikirkan apa langkah-langkah apa yang dilakukan, karena itu akan berdampak pada perubahan dalam hidupnya. Begitu juga pada sahabat Dedari ya, kalau terjadi hal seperti itu wajar otak kita itu berpikir lebih keras. Kemudian ketika misalnya kita menjadi
seorang pemimpin, ya ini baru nih diangkat nih menjadi ketua OSIS atau mungkin menjadi ketua organisasi yang terkenal gitu ya. Pasti kita sebagai seseorang yang berada di tempat itu akan berpikir lebih keras lagi, akan berpikir berulang-ulang lagi, apa sih yang akan saya lakukan? Karena untuk menghadapi orang banyak dan pasti kita ingin meminimalisir kesalahan-kesalahan, sehingga pada saat itu tuh wajar kalau kita itu otak kita berpikir lebih keras lagi. Kemudian ketika kita berbuat salah, ya contohnya misalnya saya nih tadi baru habis berbuat salah ke orang lain, pasti sampai di rumah kita berpikir, aduh kenapa ya saya berbuat seperti itu, apa ya kira-kira yang menyebabkan saya berbuat seperti itu. Nah tujuannya pada saat itu kita berpikir lebih keras lagi untuk mencari tahu supaya kita nanti tidak melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Satu lagi mungkin yang penting, ini kita ini mau misalnya contoh ini kita mau ya ulang tahun Dedari udah lewat ya, tetapi kita mau menyambut Hari Pendidikan Nasional misalnya. Jadi Dedari akan membuat fun run, bubble and colors fun run. Nah tentu itu kita sebagai seorang panitia di situ, ketua panitia terutama, pasti dia akan berpikir keras. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Karena kita menghadapi orang banyak, kita pingin tampil pasti hebat, akan dinilai baik oleh orang lain. Nah pada saat itu wajarlah kalau kita berpikir bahwa berpikir lebih keras dan berulang barangkali, tetapi dalam arti tidak cemas, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Nah pada saat situasi seperti itulah overthinking itu dikatakan sebagai overthinking yang wajar. Tetapi tadi Clara bertanya apakah dia wajar atau tidak wajar gitu. Iya. Nah kapan sih overthinking itu tidak wajar gitu ya. Nah kalau kita berpikir secara wajar, tentu kita berpikir ini adalah sebuah proses yang ada akhirnya. Ya kan kita berpikir tetapi akhirnya didapat sebuah kesimpulan. Tetapi kalau overthinking yang tidak wajar, dia akan terus berpikir, berpikir berulang-ulang, akhirnya tidak pernah mendapat sebuah kesimpulan. Dan akhirnya apa yang dia lakukan ini nantinya akan berakibat pada dia mengalami kelumpuhan. Artinya kelumpuhan, dia tidak akan mampu membuat sebuah keputusan. Padahal kalau kita overthinking dalam keadaan wajar, tentu akhirnya ada keputusannya kan, ada tindakan yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita pikir. Tetapi kalau overthinking yang tidak wajar itu berpikirnya berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, terutama di malam hari biasanya ya, di malam hari karena tidak ada aktivitas kita berpikir, dan akhirnya tidak akan pernah diperoleh keputusan. Bahkan kalau yang tidak wajar itu akan berakhir dengan ketakutan-ketakutan yang dia menyebabkan dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya, kalau dia wajar, tentu akhirnya akan memperoleh keputusan atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang kita pikirkan itu akan ada ujungnya. Seperti itu, Clara. Berarti banyak hal yang menyebabkan adanya overthinking itu, Bu Dokter. Ya, banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu mengalami overthinking tentu. Baik Bu Dokter, apa saja tanda-tanda yang bisa menjadi sinyal kepada seseorang bahwa orang tersebut sudah mengalami overthinking yang berlebihan? Nah ini sahabat Dedari yang setia ya, harus tahu kapan sih ketika kita berpikir berulang-ulang atau overthinking ya, itu masih dalam batas wajar atau tidak gitu ya. Jadi tanda-tandanya biasanya adalah kita selalu melakukan analisis yang berlebihan. Ya kita selalu menganalisa apa sih, padahal sebenarnya hal tersebut tidak perlu dipikirkan karena itu sangat sederhana ya kan, itu sangat sederhana, tapi dia seorang yang sudah mulai ke arah yang tidak wajar itu dia akan selalu berpikir berulang-ulang. Kemudian ketika sudah mengalami kesulitan dalam tidur, ya jadi kalau kalian berpikir berulang-ulang terhadap satu hal yang tidak ada ujung pangkalnya, itu sampai terjadi gangguan tidur, itu sudah merupakan tanda-tanda awal. Jangan sampai overthinking itu adalah menjadi sesuatu hal yang tidak wajar. Karena gini Clara, kalau kita pada overthinking itu biasanya lebih banyak terjadi di malam hari. Ya karena pada malam hari itu otak manusia itu lelah kan. Seharian kita bekerja, sekalian kita beraktivitas. Nah otak kita lelah, jadi otak kita itu tidak mampu menyaring hal-hal negatif, sehingga hal-hal negatif itu bisa muncul. Itu yang membuktikan bahwa overthinking itu biasanya lebih banyak di malam hari. Nah kemudian biasanya orang yang overthinking itu juga tidak mampu membuat sebuah analisa. Artinya dia tidak mampu membuat
kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang dia pikirkan. Ya, sehingga itu yang akhirnya nanti akan mengganggu aktivitas maupun fungsi sosialnya di masyarakat. Dan yang lain itulah orang yang overthinking itu biasanya selalu mencari arti yang tersembunyi dari apa yang dia pikir. Jadi misalnya dia mendengarkan kata yang sedikit menyinggung perasaannya, padahal itu adalah kata-kata yang biasa sebenarnya kita dengar ya. Tetapi seseorang yang sudah mulai overthinking yang berlebihan, dia akan mencari apa sih artinya kata itu. Kok kata itu rasanya membuat saya tidak nyaman ya? Kok kata-kata itu rasanya membuat saya tidak bahagia. Jadi dia akan mencari. Nah, itu beberapa hal yang merupakan menjadi tanda ketika overthinking itu sudah harus tanda kutip harus menjadi perhatian kita sebagai seseorang yang bisa berpikir seperti itu. Baik Ibu Dokter, setelah tahu apa itu overthinking dan tanda-tandanya, kira-kira penyebab paling umum seseorang menjadi mudah overthinking itu apa Ibu Dokter? Gini, jadi hal-hal yang bisa membuat seseorang itu jatuh terhadap pikiran yang berulang-ulang overthinking ini adalah banyak banget faktor. Jadi beberapa mungkin yang saya perlu jelaskan yang sering ya. Jadi kalau ketika seseorang itu mau tampil sempurna misalnya ya. Jadi ya mungkin dia juga memiliki memiliki kepribadian yang perfeksionis lah ya. Jadi ketika kita mau tampil sempurna, pasti kita akan berpikir apa yang harus dilakukan terhadap hal ini. Ya kan? Nah, karena apa? Karena orang yang mau tampil sempurna itu tidak mau ada celah. Tidak mau ada celah terhadap apa yang dia lakukan. Dan biasanya orang yang orang yang tampil sempurna itu dia pingin orang lain juga seperti itu. Ya, kemudian yang lain lagi adalah orang itu dalam kondisi cemas. Ya, ada orang itu dalam kondisi cemas, pasti dia akan melakukan berpikir lebih keras lagi untuk mengatasi kecemasannya. Ya, celakanya kalau itu tidak ada jawabannya, nah itulah yang akan membawa dia dalam lingkaran pikiran yang berulang-ulang ini yang akhirnya akan mengganggu aktivitasnya. Nah, kemudian ketika kita seperti tadi yang saya bilang, jadi kita dihadapkan juga pada tanggung jawab yang besar. Ya, ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab yang besar, maka orang itu akan berpikir lebih berat lagi. Nah, kalau ini tidak terkendali dengan baik, maka itulah yang akan menyebabkan dia bisa mengalami overthinking ini, Clara. Yes. Mudah-mudahan tidak terjadi ya sama kamu ya, sama saya juga tentunya. Ya. Dokter, ini kira-kira kondisi overthinking ini bisa dipengaruhi oleh kepribadian seseorang kah? Atau tekanan hidup atau mungkin pengalamannya di masa lalu? Iya, itu sangat signifikan pengaruhnya ya, sahabat Dedari juga, bahwa kepribadian, peristiwa kehidupan, kemudian trauma masa lalu itu sangat berpengaruh terhadap kejadian overthinking. Nah, orang yang perfeksionis tadi yang saya bilang itu cenderung ingin tampil sempurna. Dan orang perfeksionis itu cenderung ingin membawa orang lain itu seperti dirinya. Nah, sehingga kalau orang yang perfeksionis dengan kepribadian perfeksionis, dia akan melakukan dan akan berpikir secara detail apa yang harus dilakukan dan berpikir lebih keras lagi untuk membuat situasi itu menjadi sempurna. Dan biasanya kalau orang yang perfeksionis tidak terkendali dengan baik, itulah yang menyebabkan dia jatuh ke dalam overthinking yang tidak wajar. Bahkan bisa juga terjadi gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa yang ringan, sedang maupun berat. Makanya sekarang kalau saya berpraktek di Dewanta Mental Health Care itu, Clara, jadi banyak orang pasien datang itu ketika kita wawancara lebih dalam, jadi banyak yang memiliki kepribadian yang perfeksionis. Kemudian kepribadian pencemas, ya, orang yang punya kepribadian cemas itu juga akan mudah jatuh ke dalam overthinking yang tidak wajar karena dia takut melangkah. Orang cemas itu kan takut melangkah. Kalau kita takut melangkah, takut melakukan sesuatu, kita tidak tahu kan hasil apa yang kita dapat. Tetapi kalau orang yang pencemas dari awal itu sudah membuat kesimpulan yang buruk tentang apa yang akan terjadi. Nah, kalau itu terus berulang-ulang tanpa juga pembatasan waktu dalam berpikir, itu juga akan menyebabkan orang itu mengalami overthinking. Nah, kemudian peristiwa kehidupan pun sama. Ya, peristiwa kehidupan bisa akan membuat, apalagi zaman sekarang itu zaman yang
apa perang ya? Perang ya sekarang ya, perang, mungkin akan banyak PHK, mungkin sumber-sumber kehidupan kita sulit cari. Nah itu pasti akan membuat orang lebih keras akan dalam berpikir apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau orang yang tidak memberikan batasan terhadap apa yang dia pikir, misalnya ini nih saya punya masalah ini, saya berikan batasan berpikir 15 menit aja. Tetapi kalau dalam 15 menit sudah tidak ada solusi, tidak ada kesimpulan, lebih baik tinggalkan. Tinggalkan, kemudian kita lakukan aktivitas yang lain. Misalnya apa? Tapi aktivitas yang juga butuh konsentrasi, misalnya melukis, olahraga, atau mungkin membuat puisi, masak, dan lain-lain. Sehingga pikiran kita itu tidak terus terfokus pada masalah tadi yang belum ada ujung pangkalnya. Nah kemudian tadi apa lagi satu yang Clara bilang? Tekanan hidup, pengalaman masa lalu. Oh iya, pengalaman masa lalu itu sangat berdampak terhadap overthinking ini. Karena seringkali pasien-pasien yang datang ke Dewanta itu datang dengan keluhan utama overthinking. Tetapi setelah kita wawancara lebih dalam, ternyata banyak sekali peristiwa trauma masa lalu yang menyebabkan orang bisa mengalami overthinking. Misalnya apa? Jadi pernah mendapat pelecehan, ya, pernah mendapat pelecehan seksual, pernah mendapat kekerasan fisik misalnya dari orang tuanya juga ada, dari temannya, dibully misalnya dulu di kelas. Nah itu adalah pengalaman yang sangat traumatis yang menyebabkan orang tersebut lebih waspada sebenarnya ya, lebih waspada sehingga dia berpikir lebih dalam lagi, menganalisa tujuannya apa supaya dia tidak mengalami hal yang sama lagi gitu loh. Tetapi celakanya ini biasanya kalau orang ini sudah terjadi kelelahan dalam mentalnya, memang sudah terjadi gangguan secara psikologis ya, dia tidak mungkin akan mendapat jawaban. Yang ada adalah overthinking yang tidak wajar. Nah itu menunjukkan bahwa kepribadian, peristiwa kehidupan, bahkan trauma masa lalu itu sangat signifikan hubungannya dengan overthinking yang patologis seperti itu, Clara. Berarti banyak sekali aspek yang mendukung terjadinya overthinking ini, Bu Dokter. Banyak banget. Apalagi di kehidupan sekarang ini yang semuanya susah ya. Serba susah ya Clara ya. Kita merasa semua serba susah. Sehingga akhirnya orang banyak yang overthinking dengan keadaan ini. Dan hati-hati kalau overthinking tidak ditangani dengan baik, itulah cikal bakal orang yang mengalami gangguan jiwa nantinya. Seperti itu. Baik, Bu Dokter, untuk sahabat dari yang mungkin sering merasa overthinking, kira-kira langkah awal apa yang bisa dilakukan untuk mengelola overthinking ini tersebut secara mandiri, Bu Dokter? Jadi beberapa langkah mungkin yang perlu kita lakukan adalah, pertama kali itu adalah satu, kita harus menyadari dulu sejak kapan sih kita mengalami overthinking itu ya. Kira-kira masalah apa yang kita alami pada saat itu. Nah ketika kita sudah bisa mengidentifikasi permasalahan apa, tentu kita akan lebih mampu menghadapi sebuah solusi. Ya kalau kita tidak tahu, nah itulah yang nanti akan terus berlanjut membuat kita terjebak dalam overthinking yang tidak wajar. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memberikan pembatasan waktu dalam berpikir. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatur pikiran kita? Siapa yang mengatur apa yang harus kita lakukan? Tentu jawabannya adalah kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita punya permasalahan, maka berikan batasan waktu. Misalnya, saya ini punya masalah, saya hanya berpikir boleh 15 menit tentang masalah ini. Nah, kalau sudah 15 menit tanpa solusi, tanpa ada jawaban, itu berarti kita harus biarkan dulu. Udah, saya tinggalkan dulu dia. Saya akan lakukan aktivitas yang lain seperti tadi saya katakan. Misalnya lanjutkan pekerjaan yang lain atau mungkin lakukan pekerjaan yang menyenangkan, misalnya lakukan hobi. Ya, Clara hobinya apa? Sekarang olahraga. Olahraga. Tentu kalau kamu berolahraga pasti kamu akan konsentrasi di olahraga dan kamu akan senang gitu, melupakan sejenak apa yang tadi menjadi pemikiran kamu yang membuat kamu lebih suntuk atau lebih berat gitu kan. Kemudian bisa juga dengan masak atau mungkin dengan menyanyi, atau di Kota Kupang ini banyak orang senang line dance misalnya ya. Itu adalah beberapa aktivitas yang bisa kita alihkan pikiran kita supaya kita tidak menjadi jenuh. Kemudian yang penting lagi adalah menuangkan apa yang kita
ke dalam tulisan di kertas ya. Akan lebih baik, akan kadang-kadang akan lebih mudah kita mencerna apa yang sudah kita tulis daripada terus berputar di dalam otak yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi tuangkan dia dalam tulisan, kemudian kita baru pikirkan lagi. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah tentu kita harus ketika kita menyadari sudah menjadi gangguan tidur ya, kan tadi saya bilang gejalanya gangguan tidur, sehingga kita harus menjaga pikiran dan perasaan kita dengan baik sehingga kita bisa tidur yang berkualitas. Ya, tidur berkualitas itu artinya kita tidur dalam 1 kali periode waktu, dalam waktunya itu adalah sekitar 6-8 jam tanpa diganggu oleh ingin kencing yang berulang-ulang dan tanpa diganggu oleh mimpi buruk. Dan pada saat bangun tidur terasa segar. Nah, itulah yang dikatakan tidur yang berkualitas. Kalau ada gangguan itu, maka kita segera harus melakukan hal-hal sehingga kita bisa kembali tidur berkualitas. Dan apa yang menjadi pikiran kita itu bisa kita carikan solusi dengan baik. Itu Clara beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya overthinking itu tidak menjadi sesuatu yang patologis nantinya. Oke, baik Bu Dokter, ini dari kesimpulan yang bisa saya ambil, langkahnya itu yang pertama itu mencari titik awal permasalahan kenapa bisa overthinking, terus yang kedua membatasi waktu berpikir, ketiga itu kita mencari kesibukan yang lain dan menuangkan. Satu lagi ya Clara ya, kita fokus pada solusi. Ya, sering kali orang yang overthinking pasti kalimat yang dia buat tuh, mengapa ya ini terjadi, aduh saya kok gini, kok gitu. Nah, berhenti membuat kalimat yang seperti itu. Kalimat apa yang harus kalian ucapkan sahabat Dedari? Yang kalian harus ucapkan adalah apa yang harus saya lakukan pada saat ini, pada saat saya memiliki sebuah masalah. Bukan mengapa masalah ini terjadi. Nah, itu hal yang sangat penting juga untuk kita lakukan supaya overthinking itu tidak menjadi sesuatu yang membahayakan atau tidak wajar. Baik Bu Dokter, kita sudah sampai di segmen terakhir. Apa pesan Ibu Dokter untuk sahabat Dedari yang mungkin sering mengalami merasa pikirannya penuh, sulit merasa tenang, dan masih takut dianggap berlebihan jika mencari bantuan? Jadi hal-hal yang harus kita lakukan seperti tadi itu sudah saya jelaskan. Tetapi kalau misalnya kalian semua sahabat Dedari yang setia sudah melakukan hal-hal tadi yang seperti saya ucapkan tadi ya, salah satunya beraktivitas, kemudian memberikan pembatasan cara, tapi kalau itu tidak bisa membantu kalian untuk keluar dari pikiran yang berulang, dan apalagi pikiran-pikiran berulang atau overthinking itu sudah mengganggu aktivitas, baik aktivitas sosial maupun pekerjaan, maka pada saat itulah mau tidak mau kalian harus berkonsultasi dengan psikiater, yang tentu Dewanta Mental Healthcare adalah tempat, dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari adalah tempat untuk mencari solusi bagaimana keluar dari overthinking yang tidak wajar ini. Seperti itu Clara. Ya, jadi harus ketika sudah mengganggu aktivitas, ketika sudah mengganggu fungsi sosial, itu artinya sudah terjadi gangguan karena overthinking, sehingga itu perlu mendapat penanganan yang lebih lanjut dari psikiater. Berarti overthinking ini dimulai dengan pertanyaan yang kita tidak dapat mendapatkan jawabannya. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah atas penjelasan yang sangat lengkap, sangat mengedukasi, jelas dan mudah dipahami. Semoga dari obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan, lebih memahami apa itu overthinking, serta menyadari bahwa kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ya. Saya Clara pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Depot Dedari Podcast episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar sahabat Dedari tidak ketinggalan berita informasi kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa kembali.